Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 dari surat 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kata Natan kepada Daud, "Tuhan telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati." Tema renungan saat ini adalah jadilah orang yang terbuka. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya kita tidak suka ketika diberikan teguran, apalagi ketika teguran itu menyangkut siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Kita biasanya akan membenci orang tersebut dengan berusaha tidak mau bicara atau bertemu dengan orang itu lagi. Bahkan kalau bisa, kita tidak ingin mengingat-ingat lagi nama orang tersebut. Daud memberikan suatu kisah teladan yang sangat berbeda jauh dengan kenyataan tersebut. Kisah Daud berzina dengan Batseba adalah salah satu kisah yang terkenal di dalam Alkitab. Sebagai seorang raja, adalah hal yang lumrah ketika raja melihat perempuan cantik dan ingin untuk memilikinya. Daud tertarik ketika melihat kecantikan Batseba, sehingga ia menyusun rencana licik untuk membunuh suaminya Uria dan merebut Batseba menjadi istrinya. Hal ini dipandang jahat oleh Tuhan, dan melalui Nabi Natan, Tuhan menegur Daud. Daud segera sadar dari keberdosaannya, mengakuinya, dan bertobat kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang terbuka, mau menerima teguran, walau itu tentu membuat Daud merasa malu. Bukti pertobatan Daud tidak sampai di situ saja. Ternyata Daud memberikan nama Natan kepada salah satu anaknya yang lahir dari Batseba. Pemberian nama ini terkait dengan Nabi Natan yang setia melayani Tuhan dan Daud pada masa-masa pemerintahannya. Ini menunjukkan suatu apresiasi besar dan sukacita Daud atas pelayanan Nabi Natan, termasuk ketika Nabi Natan menegur dirinya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita ditegur, terutama terkait dengan dosa dan kesalahan kita? Hari ini kita belajar, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita untuk dapat mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Tentu saja teguran harus diberikan dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Jika masih ada orang seperti itu di sekitar kita, berbahagialah, karena itu artinya kita disayangi oleh mereka dan juga disayangi oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah melihat sisi positif dari teguran tersebut, yaitu dengan menerima teguran itu dengan rendah hati, kemudian memperbaikinya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati untuk mau menerima setiap teguran. Jika teguran itu benar, segeralah untuk memperbaikinya, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan semakin baik dari hari ke hari.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima teguran, karena kami percaya itu semua untuk kebaikan kami sendiri. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkannya. Kami mendoakan juga bagi mereka yang mengalami permasalahan, pergumulan, dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong setiap upaya, setiap perjuangan mereka. Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati apapun yang boleh kami kerjakan hari ini. Demikian juga berkatilah orang-orang yang boleh kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.